Pemerintah mulai bangun hunian untuk warga Sumatera. Jembatan Bailey ke-10 rampung, akses pasar terbuka. Katedral Jakarta siapkan sistem registrasi Natal 2025. Diduga sebagai penyalur narkoba, polisi tangkap selebgram DF. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik mulai dari politik, ekonomi, dan juga berita olahraga lainnya. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Salah satu yang juga menjadi prioritas adalah pembangunan hunian tetap bagi para korban terdampak. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Komitmen tersebut ditandai dengan rangkaian peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, bersama Yayasan Buddha Suci di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara minggu kemarin. Perlu diketahui sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Menteri PKP menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana. Adapun di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Menteri PKP mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini akan mulai pengerjaan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Desember lalu. Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. BNPB mulai pengerjaan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Desember lalu. Pada lahan seluas 4 hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Konting, ini direncanakan akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama. Progres pekerjaan pada Minggu 21 Desember terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. 1 unit huntara telah selesai 75% pengerjaan. Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap. Luas lahan yang disiapkan untuk per keluarga adalah 6x6 meter. Luas bangunan huntara adalah 4x6 meter. Model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAM. 1 unit rumah terdiri dari 1 ruang tidur, 1 ruang utama, dan 1 kamar mandi yang dilengkapi dengan septic tank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang. BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap 1 ini akan selesai dalam 5 minggu. Harapannya pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak. Dari Tapanuli Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hendi Antariksa ini meninjau langsung jembatan Super Compact 200 tipe 11 yang juga telah selesai dibangun di Desa Payabakung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tentunya jembatan ini dibangun oleh Satgas Yonsipur 11 TW bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai akses penghubung antara wilayah pasca terputus akibat bencana banjir dan longsor. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hendi Antariksa menjelaskan, pembangunan jembatan ini merupakan wujud kehadiran negara melalui TNI dalam membantu kesulitan masyarakat akibat bencana alam.
Jembatan sepanjang 10 petak ini dibangun oleh prajurit Yonzipur 11 TW bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat terjangkau banjir bandang. Dalam peninjauan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan turut menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, termasuk Desa Payabagung, Kabupaten Deli Serdang. Kita hadir ya atas nama negara untuk membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita. Jadi ini dikerjakan pengerjaannya selama 4 atau 5 hari ini kemarin dilaksanakan. Kita juga dibantu oleh PUPR, dari Pemda setempat, ya Pak. Kemudian dari masyarakat juga terlibat. Kemudian TNI juga ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. Semuanya kita membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita. Kehadiran jembatan super komplek ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga memastikan bantuan logistik kemanusiaan tetap menjangkau wilayah sulit akses di Aceh Tengah dan juga Bener Meriah pasca bencana. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan helikopter Pusat Penerbangan Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mengerahkan helikopter Bell 412 EPI dan helikopter M1 1755 untuk menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Menggunakan helikopter Bell 412 EPI, TNI AD mendistribusikan 100 kg logistik serta 5 orang dokter spesialis ke Desa Cekal, Kecamatan Timang Gajah. Selain itu, sebanyak 1.000 kg logistik juga dikirimkan ke Desa Perumpakan Benjadi, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan logistik lebih besar, TNI AD juga mengerahkan helikopter MI 1755 yang mendistribusikan 1.000 kg logistik ke Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, serta 1.100 kg logistik ke Kecamatan Mesidah. Penyaluran bantuan melalui udara dilakukan karena kondisi medan dan akses darat yang masih terbatas dan belum dapat dilalui secara normal. Meski dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar aftur akibat padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Rembele, TNI AD berhasil menyalurkan total 3.200 kg logistik ke wilayah terdampak. Kehadiran bantuan logistik melalui helikopter ini disambut antusias oleh masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di tengah keterbatasan akses dan dampak bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Brimopolda Aceh juga dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Langkah ini tentunya untuk memulihkan harapan anak-anak untuk kembali bersekolah. Belasan anggota Brimopolda Aceh dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya adalah SMP swasta Islam Yayasan Ma'arif Tamiang, Kuala Simpang, di mana lumpur menutupi lantai kelas, ruang guru, dan halaman sekolah. Para personel menggunakan cangkul, sekop, serta alat pendorong air dan lumpur untuk mendorong lumpur keluar dari ruang-ruang terdampak sebelum dilakukan pembersihan lanjutan. Komandan Tim Brimob, Bribtu Kamal, menargetkan sekolah segera bersih agar proses belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Target kami yang pertama kali, kami membersihkan kelas-kelas yang pertama seperti ruang guru, tata usaha, dan yang lain-lain. Setelah itu kami membersihkan bagian luar untuk sebagai finishingnya. Jumlah kami di sini lumayan banyak, tapi dibagi lagi per tim untuk di beberapa titik seperti Masjid Syuhada, seperti SD 1 Negeri Karangbaru Aceh Tamiang, seperti di jembatan untuk pembuatan sumur bor, dan juga SMP swasta Islam Negeri Aceh Tamiang, dan juga yang lain-lain. Kita pasti akan usahakan secepatnya, Pak. Harapannya tetap semangat, tetap ikhlas, bersabar. Kita hadapi cobaan ini sama-sama. Kami berharap sekolahnya cepat bersih. Adik-adik kami semua, siswa-siswa, bisa masuk, bisa belajar, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selain SMP swasta Islam Kuala Simpang, tim Brimob sebelumnya telah membersihkan sekolah lain seperti SD Negeri 1 Karangbaru.
Peralatan yang ada dinilai cukup, namun Brimob siap berkoordinasi menambah alat berat atau mobil tangki air bila dibutuhkan untuk mempercepat proses pembersihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah hujan ekstrim dan memudahkan pemulihan wilayah yang terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan BMKG melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim dan banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa langkah ini penting menyusul peningkatan intensitas hujan beberapa hari terakhir di wilayah terdampak. Di Sumut dan Aceh, operasi modifikasi cuaca menggunakan 3 pesawat yang disiapkan di Bandara Kuala Namu. Sementara itu di Sumbar juga disiapkan 3 unit pesawat untuk kegiatan serupa. Upaya ini diharapkan bisa menekan risiko banjir susulan yang membahayakan masyarakat. Modifikasi cuaca ini masih terus kita lakukan. Sekali lagi, operasi modifikasi cuaca ini sangat penting karena di beberapa tempat terjadi banjir susulan akibat intensitas hujan yang mulai naik di 2 hingga 3 hari ke belakang. Jadi ini berupaya mengcover seluruh lokasi supaya benar-benar operasi tanggap darurat dan pemulihan sektor fisik dan pembukaan akses jalan ini benar-benar bisa optimal. Seperti kita tahu di Kota Padang beberapa hari yang lalu kembali terjadi banjir dan ini yang kita antisipasi supaya upaya pemulihan yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan akses, kemudian pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Selain mencegah bencana, modifikasi cuaca mendukung pemulihan wilayah terdampak. Cuaca yang kondusif memperlancar pembukaan akses jalan, perbaikan infrastruktur dan distribusi bantuan, sehingga proses penanganan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri gencarkan perbaikan tempat ibadah di Sumut. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. TNI berhasil memulihkan konektivitas di Aceh Timur dengan merampungkan 2 jembatan ANKO. Pasca banjir bandang dan juga masyarakat kini kembali bisa beraktivitas dan terhubung dengan wilayah lain. Upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh Timur terus dilakukan. Prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda pada Senin 22 Desember berhasil merampungkan pembangunan 2 jembatan AMKO, yakni Jembatan Alwe Santang dan Jembatan Alwe Gadang, yang sebelumnya rusak akibat banjir bandang November lalu. Berdasarkan video resmi Pusat Penerangan TNI, kedua jembatan tersebut kini sudah dapat dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun operasional jembatan masih diberlakukan satu arah karena alat berat masih digunakan untuk merapikan struktur serta akses di sekitar lokasi. Rampungnya pembangunan jembatan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga mengaku kembali terhubung dengan wilayah lain setelah sempat terisolasi. Selama proses pembangunan, prajurit TNI bergotong royong bersama warga mengangkut dan memasang material AMKO serta mengatur arus lalu lintas. Kedua jembatan tersebut masing-masing berukuran 1,5 kali 5 meter. Banyak ribuan terima kasih telah memberikan bantuan kepada kami berupa jembatan Arafku yang menghubungkan desa kami, Desa Alwe Santang, Kecamatan Piringbayu dengan Desa Bukit Lemak yang selama ini akses kami terputus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses antar warga di Kabupaten Biren kembali normal setelah jembatan yang rusak akibat banjir bandang berhasil diperbaiki. Jembatan Baili yang baru rampung kini kembali menghubungkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan prajurit TNI yang sudah memperbaiki jembatan Matang Bangka. Akses penghubung antar wilayah di Kabupaten Biren akhirnya kembali pulih. Gapong Matang Bangka dan Gapong Matang Tungo
kini tersambung kembali setelah jembatan Bailey selesai dibangun. Sebelumnya jembatan yang menghubungkan kedua desa tersebut terputus akibat banjir bandang pada akhir November lalu. Pada Minggu 21 Desember malam, kendaraan roda 2 dan 4 mulai melintasi jembatan baru tersebut. Jembatan Bailey yang rampung ini merupakan jembatan ke-10 yang berhasil dibangun oleh prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda. Wajah ceria tampak dari warga yang kembali bisa beraktivitas normal, saling menyeberang antar desa, serta pergi ke pasar dan keperluan lainnya. Bendera merah putih pun berkibar di kedua sisi jembatan sebagai simbol pulihnya konektivitas wilayah. Pembangunan jembatan dilakukan melalui kerjasama TNI dan masyarakat setempat. Proses diawali dengan pembersihan lokasi, dilanjutkan pengerahan alat berat dan perakitan panel baja serta balok kayu untuk lantai jembatan. Berkat gotong royong dan kerja keras bersama, jembatan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu beberapa minggu. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan prajurit TNI yang sudah memperbaiki jembatan Matang Bangkat sehingga kami dapat melalui untuk ke pasar dan lain-lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, menjelang Natal dan Polri di Sumatera Utara gencar memulihkan gereja, posko ibadah, wilayah terdampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan dan pendampingan psikologis juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Menjelang perayaan Natal, Polri di Sumatera Utara gencar memulihkan fasilitas ibadah di wilayah terdampak bencana. Gereja-gereja yang rusak dibersihkan dan diperbaiki, sementara posko ibadah disiapkan bagi gereja yang belum layak digunakan. Selain pemulihan sarana ibadah, Polri juga memperhatikan kesehatan masyarakat pasca bencana. Pada Senin 22 Desember, Kapolda Sumut menyampaikan melalui Bidokes, layanan kesehatan dan pengobatan gratis telah diberikan kepada 6.041 warga terdampak. Upaya pemulihan psikologis juga dilakukan melalui program trauma healing oleh Biro SDM Polri. Pendampingan ini menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan masyarakat yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di dermaga Kolen Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 22 Desember 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut dikirim menggunakan KRI Semarang 594 dari dermaga Kolen Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju wilayah terdampak bencana pada Senin 22 Desember 2025. Pengiriman bantuan ini menjadi wujud kolaborasi dan kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak bencana alam. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan meliputi bahan makanan, pakaian, perlengkapan perorangan, peralatan life support, jembatan perintis, rumah modular, serta kebutuhan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Menko AHY menyampaikan pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan sanitasi diarahkan agar sumber air yang tercemar akibat banjir tetap dapat dimanfaatkan secara aman, sehingga kebutuhan hidup dasar masyarakat dapat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Hari ini menggunakan KRI Semarang 594 berangkat dari Kolen Lamil, kita akan kirim bantuan atau dukungan kemanusiaan baik berupa bahan makanan, kemudian juga pakaian, alat perlengkapan perorangan, life support, termasuk untuk jembatan perintis, rumah modular, dan kebutuhan untuk sanitasi. Tadi kita lihat dari Kementerian Kesehatan misalnya, untuk air bersih yang sangat dibutuhkan, bagaimana dari sumber yang kotor, sungai maupun yang lain-lain, itu bisa kemudian dijernihkan, kotorannya diendapkan, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman. Selain penanganan tanggap darurat, Menko AHY menjelaskan pemerintah mulai memasuki tahap pemulihan dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat respons, rehabilitasi, dan rekonstruksi di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, TNI juga mendirikan posko trauma healing di Balai Pana untuk membantu anak-anak korban bencana. Terlihat kehadiran posko trauma healing ini membuat anak-anak kembali ceria dan gembira. Upaya pemulihan psikologis bagi korban bencana terus dilakukan di lokasi pengungsian. Suasana hangat dan penuh tawa tampak di posko trauma healing yang didirikan di posko pengungsian Balai Pana, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Di dalam tenda khusus tersebut, anak-anak terlihat bermain dan mengikuti berbagai kegiatan dengan ceria. Kehadiran posko trauma healing ini menjadi bagian dari pemulihan psikososial pasca bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh TNI melalui Kodam Iskandar Muda bersama dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur masyarakat. Salah seorang warga pengungsian, Mariani, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu memulihkan kondisi mental anak-anak sekaligus memberikan ketenangan bagi para orang tua di pengungsian. Dari TNI Kodam Iskandar Muda ya, kemarin healing lah kemarin itu menghibur anak-anak, supaya bahagia dan ceria seperti semula. Menghilangkan trauma. Iya, trauma terutama tadi. Ada mainan, ada jajan, ada minum, ada maksudnya segala macam mainan. Jajan-jajan. Happy, dan selama ini udah happy, nggak murung lagi. Dan TNI dan membantu kami semualah, ada bantu-bantuan juga ya. Waktu kami sampai kemari. Tolongan berkat perangkat-perangkat desa. Ada beras, telur, indomie, sashimi, maksudnya gitulah, sarden, maksudnya gitu-gitulah yang ada ya. Ada juga nanti bantuan dari MBG itu ada nanti daging, ada yang pertama tuh ada isi yang dibantu ya, Taman Kansa. Anak-anak juga seperti jajan-jajan ada bantu-bantu, pakaian-pakaian ada juga bantu-bantu dari masyarakat. Apa yang sakit, dokter kulit ada, dokter jantung ada, dokter umum, maksudnya semua adalah. Semua. Sementara itu, Letkol Infanteri Deki Sujatmiko dari Staf Personalia Kodam Iskandar Muda menjelaskan bahwa kegiatan trauma healing ini merupakan perintah langsung pimpinan TNI Angkatan Darat. Fokus utama diarahkan kepada anak-anak yang terdampak secara psikologis dengan menghadirkan berbagai permainan dan sarana pendukung untuk mengembalikan keceriaan mereka. Kegiatan hari ini trauma healing. Jadi trauma healing ini merupakan perintah langsung dari Bapak Kasat. Perintah langsung dari Bapak Kasat dengan adanya bencana khususnya yang terjadi di wilayah Kodam Iskandar Muda. Jadi kita ada perintah dari pimpinan Bapak Kasat dan juga Ibu Ketua Umum Siti Kartika Chandra Kirana, Ibu Kasat, agar melaksanakan trauma healing. Pasca bencana ini banyak anak-anak yang ya sudah berbeda ya, mereka masih ada kecemasan ya, kemudian stres ya karena rumahnya sendiri hilang ataupun ya mungkin saudaranya ada yang menjadi korban. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan psikis mereka, sehingga dengan adanya kegiatan trauma healing hilang kecemasan mereka, kemudian mereka kembali gembira. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, TNI Angkatan Udara juga terus mendukung percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana di Aceh. Melalui dukungan mobilitas udara, pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI AU ini mengangkut logistik kelistrikan milik PT PLN di Kabupaten Bener Meriah. Pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dengan nomor beregistrasi A1315 melaksanakan misi pengangkutan logistik kelistrikan untuk mendukung pemulihan jaringan listrik di dataran tinggi Aceh. Pesawat Hercules tersebut melepas landas dari Bandara Balikussolelek Sumawe menuju Bandara Rembele pada Sabtu pagi. Dalam misi tersebut, TNI Angkatan Udara mengangkut material kelistrikan milik PT PLN dengan total beban seberat 11.562 kg. Adapun logistik yang diangkut meliputi 7 batang tiang besi 5 unit trafo, 2 haspel SKTR, 2 gaspel NYY, serta 45 kotak pin isolator. Dukungan transportasi udara oleh TNI Angkatan Udara ini diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik sehingga proses perbaikan jaringan listrik di Medan Meriah dapat segera tuntas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI juga bersama instansi terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Prajurit TNI bersama instansi terkait terus mengebut pembangunan hunian sementara atau Huntara di Nagari Salareh Aya, Jorongkayu, Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pembangunan Huntara melibatkan personil gabungan dari Kodim 0304 Agam, Densipur 2 PS Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Yonif Teritorial Pembangunan SGL, serta dukungan BNPB dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam. Huntara dibangun di atas lahan seluas 85 x 64 meter dengan kapasitas 117 kepala keluarga. Sinergi TNI dan instansi terkait ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga Huntara segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan Huntara menjadi langkah penting dalam memastikan warga terdampak bencana memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan nyaman selama menunggu pembangunan hunian permanen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalur utama Tarutung Sibolga yang sempat terputus akibat longsor kini kembali dapat dilalui. TNI bersama dengan pemerintah dan relawan membuka jalur darurat untuk memastikan akses transportasi warga berjalan dengan aman. Jalur utama Tarutung Sibolga yang sempat terputus akibat longsor kini kembali dapat dilalui secara darurat. Satgas Gabungan TNI bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait telah membuka jalur darurat, memungkinkan kendaraan roda 2 dan roda 4 melewati ruas jalan yang sebelumnya tertimbun material longsor. Beberapa titik longsor menutup total badan jalan, termasuk satu area sepanjang sekitar 50 meter dengan lebar 20 meter. Petugas menggunakan alat berat untuk membersihkan material, memperbaiki badan jalan, dan membuat jalur darurat di titik terdampak, sehingga arus lalu lintas bisa kembali berjalan secara terbatas. Pusat Penerangan TNI menyatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan medan dan cuaca. Sinergi TNI, pemerintah daerah dan relawan terus dilakukan untuk memastikan akses transportasi tetap aman. Upaya ini menjadi bukti nyata kerja keras petugas dalam menangani dampak bencana dan hadirnya negara di tengah masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aktivitas pasar di Aceh Tamiang saat ini mulai kembali berjalan setelah terdampak bencana. Tentunya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kini semakin terasa. Pasca banjir bandang yang juga melanda Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, denyut aktivitas masyarakat mulai kembali terasa. Terlihat aktivitas jual beli tampak di sejumlah pasar sepanjang Jalan Aceh Medan pada Minggu 21 Desember 2025. Salah satunya di Pasar Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, tempat pedagang kembali dan menjajakan dagangan dan transaksi antara penjual serta pembeli mulai berlangsung. Seiring kembalinya kegiatan ekonomi, arus lalu lintas di jalan provinsi tersebut turut meningkat. Kepadatan kendaraan sempat terjadi hingga menyebabkan kemacetan cukup panjang. Meski begitu, kondisi di sejumlah SPBU yang sebelumnya dipadati antrian kini berangsur dengan kondusif dengan antrian kendaraan yang masih dalam batas wajar. Sementara itu, penyaluran bantuan bagi korban banjir masih terus berjalan. Sepanjang jalur dari Deli Serdang menuju Aceh Tamiang, kendaraan pengangkut logistik bantuan terlihat melintas, termasuk mobil operasional SPG dan truk BPBD. Binjai juga membawa relawan serta obat-obatan. Di tengah proses pemulihan, sekolah-sekolah terdampak banjir juga mulai dibersihkan dengan bantuan personil Brimob. Ini ada bantuan dari Brimob Kelapa II, ada sekitar 15-25 orang kemari bantu. Makanya saya juga turun kemari melihat. Itu yang dibersihkan itu ruang kepala sekolah sama ruang tata usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, momen haru juga terjadi saat seorang ibu melahirkan 2 bayi kembar di ambulans di Langkat saat banjir. Dokter puskesmas setempat berhasil membantu persalinan sehingga kedua bayi lahir dengan sehat. Viral di media sosial kisah Rajula 38 tahun yang tengah hamil besar harus dievakuasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada 29 November 2025 karena rumah sakit terdampak banjir dan longsor sehingga tidak mampu melayani persalinannya. Ambulans milik RSUD juga tidak bisa digunakan sehingga pihak rumah sakit menghubungi Puskesmas Tabat Lama untuk membawa Rajula ke rumah sakit lain. Dokter Puskesmas Tabat Lama Afriza Amelia bersama tim segera merespon panggilan darurat dan menjemput Rajula. Namun saat perjalanan menuju Rumah Sakit Putri Bidadari, Rajula sudah mengalami kontraksi kuat dan tidak bisa menahan persalinan lebih lama. Bencana banjir kemarin ada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura
Nah, kebetulan rumah sakit itu terdampak banjir. Jadi mereka tidak bisa memberikan pelayanan karena banjir tersebut, dan ambulan mereka juga terhalang untuk beroperasi. Jadi dari sana menghubungi kami, menghubungi ke Puskesmas Tabat Lama untuk membantu mengevakuasi ibu hamil tersebut. Akhirnya kami datang ke sana, kami evakuasi ibu hamilnya dari rumah sakit Tanjung Pura tersebut, mau dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari, karena kebetulan Rumah Sakit Putri Bidadari tidak terdampak. Jadi mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa. Nah, ternyata sebelum sampai di Rumah Sakit Putri Bidadari, ibunya sudah melahirkan. Dan kebetulan saya memang ada di situ. Ibunya mungkin udah nggak tahan ya, udah kontraksi di jalan. Akhirnya ibunya melahirkan di dalam ambulan dan anaknya kembar. Tapi ya ibunya sehat, anaknya juga sehat. Dalam momen haru di dalam ambulans, Afrija membantu Razula melahirkan 2 bayi perempuan kembar dengan selamat. Bayi pertama Hana lahir dengan berat 2,3 kg dan Hani lahir dengan berat 2,1 kg. Kedua bayi sehat dan segera mendapat perawatan setelah kelahiran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang terminal Kampung Rambutan naik 25%. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025, Gereja Katedral Jakarta menekankan makna kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga sebagai sumber kasih, persaudaraan dan juga kepedulian sosial. Hal ini serupa dengan tema yang diusung yang disampaikan dalam pesan bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Albertus Handi Rudi Hartono menjelaskan, tema Natal tahun ini merujuk pada pesan bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini terinspirasi dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga 24 yang menggambarkan kehadiran Yesus dalam lingkup keluarga sebagai sumber harapan dan keselamatan. Menurut Romo Hani, peristiwa Natal menjadi pengingat bagi keluarga-keluarga untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat kehadiran Tuhan dialami bersama melalui kasih, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Romo menyampaikan bahwa pesan Natal juga ditunjukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami penderitaan, kemiskinan, dan keterpinggiran, agar semangat bela rasa dan solidaritas terus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Natal tahun 2005 dalam pesan bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Terinspirasi dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Nah, tema ini penting mengingat bahwa dalam peristiwa Natal Yesus hadir dalam sebuah keluarga dan moga-moga inspirasi bagi keluarga-keluarga untuk sungguh-sungguh menjadikan keluarga sebagai tempat di mana kehadiran Tuhan dialami, bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, lalu mewujudkan kasih dalam semangat persaudaraan dan bela rasa, kepedulian kepada sesama, terlebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir. Pesan itu saya kira disampaikan di dalam pesan Natal bersama dan juga dalam konteks Indonesia. Kita ingin banyak keluarga yang mengalami kesulitan, masalah-masalah. Ini bagian dari keprihatinan sekaligus doa agar keluarga-keluarga sungguh mengalami damai sejahtera. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Menjelang perayaan Natal 2025, Gereja Katedral Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kelancaran dan juga kenyamanan umat dalam mengikuti ibadah Natal. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pengaturan kapasitas dan juga penerapan sistem registrasi guna menghindari kepadatan jemaat. Dalam konferensi pers, Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hanirudi Hartoko menjelaskan, pihak gereja telah menyiapkan seluruh kompleks katedral, termasuk sejumlah ruangan dan tenda tambahan untuk menampung jemaat saat perayaan Natal. Romo Hani menyebut secara keseluruhan kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 5.000 kursi, namun kapasitas di dalam gereja hanya sekitar 800 kursi. Adapun untuk mengantisipasi antusiasme umat yang tinggi, Romo Hani menyatakan Gereja Katedral kembali menerapkan sistem registrasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini ditetapkan agar tidak terjadi desakan fisik atau kepadatan saat ibadah, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaat. Terkait dengan persiapan Natal di Katedral Jakarta ini, kita menyediakan seluruh kompleks ini dengan berbagai ruangan yang ada dan juga tenda yang kita siapkan. Itu kita akan kapasitas kursi yang tersedia adalah 5.000. Dalam gereja itu hanya 800 dan untuk kepentingan itu maka mengingat banyak yang pengen masuk gereja, kapasitas terbatas, maka kita menerapkan sudah beberapa tahun ini sistem registrasi. Sehingga ya sikut-sikutan, desak-desakan itu fisik tidak ada lagi. Yang ada adalah sikut-sikutan, cepat-cepatan, bahkan seperti tiket war itu. Begitu cepat langsung habis. Jadi itulah supaya kita tidak menghindari karena antusiasme orang pengen masuk gereja, tapi kapasitas terbatas. Karena itu kita sistem dengan registrasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, tentunya umat Kristiani yang akan beribadah di hari perayaan Natal nanti, Kapolda Metro Jaya bersama dengan jajaran melakukan pengecekan ke sejumlah gereja di Jakarta. Salah satunya ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Selipi, Jakarta Barat pada Senin malam. Didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, serta jajaran Kepolisian Polrestra Jakarta Barat, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melakukan pengecekan ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Selipi, Jakarta Barat Senin malam. Tak hanya di bagian dalam gereja, setiap sudut luar di gereja ini pun diperiksa Kapolda Metro Jaya. Pengecekan ke gereja ini bertujuan dalam rangka persiapan pengamanan menjelang perayaan Natal nanti, agar umat Kristiani yang akan beribadah merasa aman dan nyaman. Ya, kita lihat bersama-sama Pak Kapolda Metro beserta jajaran melakukan pengecekan ke tempat-tempat ibadah. Ini menyatakan bahwa Polda Metro Jaya hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal, termasuk perhelatan malam tahun baru. Persiapan itu termasuk kegiatan peribadatan ya, semuanya kita lihat berjalan dengan baik, dan Pak Kapolres Metro Jakarta Barat beserta jajaran juga sudah mempersiapkan personil pengamanan agar pelaksanaan ibadah rangkaian Natal ini berjalan dengan baik. Di Gereja Kristus Salvator ini, diperkirakan sebanyak 3.000 jamaat umat Kristiani akan mengikuti sejumlah ibadah di perayaan Natal tahun ini. Hadirnya personel kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di dalam kawasan gereja pada perayaan Natal nanti sangat disambut senang umat Kristiani dan pengurus gereja agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan aman, tenang dan lancar. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, kami mendapat perhatian sangat baik dari kepolisian. Hubungan yang cukup reguler untuk mempersiapkan hari Natal ini, baik dari Polsek, dari Polres, dari Polres. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kepolisian karena memperhatikan kenyamanan dan keamanan kami. Ya, umat pun merasa sangat nyaman, sangat bersyukur, berterima kasih ada perhatian. Dan saya merasa sebagai pastor paroki di sini, perhatiannya cukup spesial ya, sampai didatangi dikunjungi begini. Ya, terima kasih kepada kepolisian sangat memperhatikan keamanan kami. Biasanya sampai 3.000-an gitu, kalau teman Fred ini tahun-tahun lalu hanya 3.000-an. Sementara sebanyak 475 personel gabungan dalam operasi Lilin 2025 akan menjaga perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta Barat nanti.
dan sebanyak 50 personil gabungan Polri, TNI, serta Pemkot serta organisasi kemasyarakatan Jakarta Barat akan melakukan pengamanan di Gereja Kristus Salvator ini. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meninjau langsung kesiapan pelayanan dan juga pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Semarang Tawang pada Minggu siang. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri mengecek posko kesehatan Polri serta berbagai fasilitas pelayanan publik seperti area bermain anak, kursi pijat, dan fasilitas ramah difabel. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan pelayanan dan pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara optimal agar masyarakat dapat terlayani dengan baik selama periode libur akhir tahun. Kapolri juga menyebut pemerintah turut memberikan berbagai insentif untuk mendukung kelancaran Nataru dan diantaranya diskon tarif tol, insentif penyeberangan, layanan kereta api, serta fasilitas pengangkutan motor secara gratis. Kapolri menambahkan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat sekaligus memudahkan aktivitas mudik dan balik. Pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Masyarakat betul-betul bisa terlayani dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Jadi tentunya ini kita harapkan menjadi hal-hal yang juga memudahkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk juga mendapatkan alternatif karena ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur ini mengalami peningkatan 25% dibandingkan dengan hari normal pada Senin siang. Tentunya keberangkatan didominasi dengan tujuan Pulau Sumatera. Hari pertama libur panjang bagi anak sekolah, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang terus dipadati oleh para calon penumpang. Tak lupa mereka membawa barang bawaan berlebih untuk bekal di kampung halamannya masing-masing. Para warga sengaja pergi berlibur lebih awal guna menghindari kepadatan pada puncak arus mudik mendatang. Sementara jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan sudah mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan hari normal. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat hingga puncak arus mudik mendatang yang diprediksi akan terjadi pada H-2 dan H-1 Natal. Di terminal ini tujuan favorit merupakan wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, salah satunya Padang. Mau ke Lampung. Mau ke Lampung? Ya. Berapa orang, Bu? Berdua? Iya. Biasanya perjalanan ke Lampung berapa lama sih, Bu? Besok lah nyampe saat. Besok Bu, pagi nyampe. Ada ini nggak, Bu? Udah ada kenaikan tiket belum sih, Bu? Ada kayaknya, biasanya mah tadi naik sih kayaknya. Udah mulai nama nggak segitu. Oh, udah mulai naik berarti. Mulai naik. Kan harga tiketnya berapa tadi? Tadi 320. 320 satu orang ya? Ya. Oh, oke. Rencana liburan berapa lama, Bu? Seminggu di sana. Nggak sampai tahun baru berarti? Nggak nyampe. Kalian undangan. Oh, siap. Kenapa milihnya dari Kampung Rambutan nih, Bu? Ya, yang terdekat dari Sukabumi kan. Oh, ini dari Sukabumi, Bu. Baik, untuk H-3 menjelang Natal, perayaan Natal, di Terminal Kampung Rambutan, kita pantau di lapangan ada peningkatan ya, penumpang untuk mudik, merayakan Natal maupun berlebaran di Tahun Baru di kampung halamannya. Mungkin perkiraan kami dibanding hari biasa, ada kenaikan 25%. Itu rata-rata paling banyak tujuan mana sih? Menurut pantauan kami adalah untuk 3 hari ini didominasi beberapa kota di Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Mungkin saudara-saudara kita kepingin berlibur sekalian
melihat saudara-saudaranya yang terdampak musibah di kampung halaman. Demikian. Untuk jam-jam favoritnya kan di terminal ini jam berapa berangkat? Untuk di Sumatera, yaitu jam-jam favorit keberangkatan adalah di pukul 9 sampai dengan pukul setengah 2. Itu terlihat nampak ramai penumpang yang bertujuan ke Sumatera Barat, khususnya Padang dan Solo. Demikian. Pak, untuk prediksi puncak arus mudik di terminal ini perkiraan pada hari apa, Pak? Perkiraan kami mungkin lonjakan penumpang adalah di H-2 atau H-1 ya, yaitu pada tanggal 23 atau 24 Desember tahun 2022. Selain itu, petugas juga telah mendirikan sejumlah posko, salah satunya posko kesehatan untuk pemeriksaan bagi supir maupun penumpang. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, Simpo TV melaporkan. Ratusan pemudik yang juga hendak berlibur panjang di perayaan Nataru terus terlihat di Terminal Bus Grogol Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Selasa pagi, tampak ratusan pemudik telah memadati ruang tunggu penumpang menanti bus akap yang akan memberangkatkannya tiba di dalam Terminal Bus Grogol Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Tak hanya membawa barang bawaan, beberapa pemudik ini juga mengikut sertakan anak-anak mereka yang telah mendapatkan libur sekolah. Sejumlah kota seperti Solo, Semarang, Brebes, dan Pemalang, Jawa Tengah pun menjadi tujuan favorit para pemudik ini. Jelang perayaan Nataru, sebanyak 500 bus telah memberangkatkan 900 pemudik melalui Terminal Bus Grogol. Jumlah pemudik tersebut lebih tinggi 15% dibandingkan perayaan Nataru tahun lalu. Jelang mudik Nataru 2025, Terminal Bus Grogol sudah jauh hari sudah mengantisipasi sampai dengan terhitung hari ini dari mulai tanggal 18 Desember kemarin terjadi lonjakan kenaikan sebesar 15% dan hal ini akan terus berlanjut. Untuk itu kami selaku pengelola terminal tetap antisipasi bila mana terjadi lonjakan pada H-1-nya, terutama pada saat jelang Natal tahun baru, demikian. Telah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja dan menghindari kenaikan harga tiket bus yang diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan saat perayaan Nataru nanti, menjadi pertimbangan pemudik untuk berlibur bersama keluarga di kampung halaman. Jadi mau pulang kampung atau gimana? Ya mau pulang kampung. Ke daerah mana? Ke Brebes. Dalam rangka apa nih pulang kampung? Oh ya mau liburan. Nggak kerja Bu hari ini? Nggak, udah libur. Oh, udah masuk libur. Berarti dapat cuti ya Bu? Iya. Rencana mau sampai tahun baru atau gimana? Sampai tanggal 2 sih. Berarti tahun baruan di kampung? Iya. Harga tiket sendiri di sini gimana? Udah naik atau gimana? Di sana naik sih, biasanya kan 150-an, sekarang naik. Berapa? 50, naik 50, jadi 200. 200. Itu keberatan nggak Bu dengan kenaikan? Ya sebenarnya sih keberatan, cuman karena lagi melonjak juga, jadi ya gimana lagi. Itu pulang kampung atau? Iya pulang kampung. Daerah mana Pak? Ke daerah Semarang. Semarang. Iya. Dengan siapa Pak? Dengan apa? Dengan siapa pulangnya? Oh sendiri. Sendiri. Oh. Pak, ini dalam rangka liburan panjang? Iya liburan. Nah, kerja atau apa di Jakarta? Iya kerja. Hari ini nggak kerja atau apa? Cuti. Apa? Cuti. Harga tiketnya seperti apa Mbak? Kalau harga tiket untuk sekarang sih kayaknya masih normal ya, belum terlalu melonjak begitu. Jadi masih terbilang cukup murah sih, apalagi saya pakai ini Agra. Jadi belum ada kenaikan itu ya? Ada kenaikan tapi belum terlalu signifikan. Sejumlah posko kesehatan, pengamanan hingga rem cek bus pun juga sudah dipersiapkan Satpel Terminal Bus demi menjaga rasa aman dan nyaman para pemudik. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat transportasi Indonesia pada acara Hari Jadi ke-30 tahunnya menyoroti menurunnya layanan transportasi pedesaan, keperintisan dan juga daerah tertinggal dalam catatan akhir tahun transportasi Indonesia 2025. MTI juga menilai lemahnya konektivitas desa berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat. Acara refleksi 30 tahun MTI menghadirkan pakar-pakar transportasi
dalam membahas penguatan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah tertinggal. MTI mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, antara lain ketimpangan akses dan konektivitas wilayah tertinggal, penurunan signifikan layanan angkutan pedesaan, belum optimalnya peran angkutan perintis, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan wilayah 3TP, serta belum adanya kerangka kebijakan terpadu. MTI menilai kondisi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah melalui Astacita serta RPJMN 2025-2029 menempatkan pembangunan desa dan pemerataan wilayah sebagai prioritas. Oleh karena itu, penguatan transportasi pedesaan dan layanan perintis dinilai menjadi elemen kunci pembangunan berkelanjutan. MTI mendorong pemerintah menyusun kerangka kebijakan terpadu, layanan transportasi pedesaan, keperintisan, dan wilayah 3TP, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar transportasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu, diperlukan kapasitas pendanaan jangka menengah dan panjang, serta sinkronisasi perencanaan lintas kementerian dan lembaga. Terus berkarya, dan MTI ini harus bisa dirasakan ke seluruh lapisan masyarakat. Namanya juga masyarakat transportasi Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati transportasi yang betul-betul fungsi transportasi sebagai urang nadi perekonomian. Jadi tentunya semua yang hadir di sini adalah semua yang punya komitmen. MTI juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan potensi pergerakan 119,5 juta orang. MTI mendorong penguatan mitigasi kebencanaan dan kesiapsiagaan darurat di tengah ancaman cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah bus penumpang mengalami kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah pada Senin 22 Desember sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Menyikapi peristiwa tersebut, Jasara Harja bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan dan juga hak jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah. Kecelakaan ini melibatkan bus Cahaya Trans dengan nomor polisi B7201 EV. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia dan 17 orang korban luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu RSUD Dr. Adiatma Tugurejo, RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Saint Elizabeth Kota Semarang. PLT Direktur Utama Jasara Harja Dewi Aryani Sujana menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Komitmen membantu pemulangan seluruh jenazah ke tempat kediaman masing-masing, ya. Alhamdulillah. Dan kami tim dari Jasara Harja akan membantu hingga mereka berangkat ya dari sini. Kalau untuk keterjaminan para korban sendiri, kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya ya di rumah sakit. Untuk korban meninggal dunia bagaimana Bu? Iya, kami sudah melakukan pendataan untuk memastikan ahli warisnya sesuai dengan Undang-Undang 33 karena korbannya ini angkutan umum ya. Setelah ahli warisnya dapat dipastikan, itu kami secara otomatis cashless langsung transfer ke rekening ahli waris setelah dipastikannya itu adalah ahli waris. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Jasara Harja memastikan korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 50 juta yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Sedangkan korban luka-luka dijamin biaya perawatan maksimal 20 juta yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Selain itu, terdapat manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama maksimal 1 juta rupiah dan biaya ambulans hingga 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mengisi libur sekolah dan juga libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, ratusan anak warga Cengkareng, Jakarta Barat antusias disunat massal oleh TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat.
Sontak hendak kabur dilakukan anak lelaki ini saat panik ketakutan akan disunat tim medis dari petugas TNI Kodim 0503 Jakarta Barat. Beruntung dibantu kedua orang tuanya, niat kabur anak lelaki ini akhirnya dapat digagalkan. Sementara tak sedikit pula anak lelaki yang menangis histeris ketakutan memecah ruang sunatan massal meski sudah dalam pelukan erat orang tuanya. Selain untuk mengisi libur sekolah dan libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, antusias 100 anak warga Cengkareng, Jakarta Barat tersebut mengikuti kegiatan sosial sunatan massal yang digelar oleh petugas TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat sejak Senin pagi hingga siang, tersebut juga dalam rangka peringatan HUT Kodam Jaya yang ke-76. Menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru, waktunya cukup panjang, jadi anak-anak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Ini adalah kegiatan sosial. Sementara itu, para orang tua anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal tersebut pun mengaku senang. Salah satunya Lasini, warga Kedaung Kaliangke Cengkareng ini mengaku sangat terbantu dengan kegiatan sosial sunatan massal gratis yang digelar saat anaknya sudah libur sekolah tersebut. Datang ke sini untuk apa nih, Bu? Sunatan massal, Kak. Jadi anak ini? Iya, sunatan gratis dari itu ya, Kodim Jaya ya. Senang nggak, Bu? Iya. Kami sangat bersyukur Pak dengan adanya sunatan gratis ini bisa membantu warga yang dan kebetulan lagi liburan sekolah, jadi bisa anak-anak bisa ngikut sunatan massal ini. Tadi anak ibu saat mau disunat itu gimana, Bu, kondisinya, Bu? Kondisinya sehat, senang. Anda takut atau gimana? Ya, tadi sebelum ini rada nervous sedikit. Kalau tahu keluar kan ada yang beberapa orang ada yang nangis. Bikin down aja itu yang ada yang nangis. Bagi anak yang telah selesai disunat, petugas TNI pun memberikan hadiah berupa uang dan sembako. Kegiatan sosial sunatan massal tersebut akan terus dilakukan jajaran TNI selama libur panjang sekolah yang bersamaan dengan perayaan Nataru. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah regulasi baru. Kebijakan ini bertujuan untuk memblokir akses perawatan penegasan gender bagi anak di bawah umur. Usulan regulasi ini merupakan langkah paling signifikan dalam membatasi penggunaan puberty blocker, terapi hormon, dan tindakan bedah untuk anak transgender. Salah satu poin utama kebijakan adalah penghentian dana Medicaid dan Medicare bagi rumah sakit yang memberikan layanan tersebut. Pemerintah federal juga melarang penggunaan dana Medicaid untuk membiayai prosedur penegasan gender bagi anak. Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menyatakan prosedur tersebut bukan praktik medis, melainkan malpraktik yang menurutnya dapat merampas masa depan anak. Kebijakan ini bertentangan dengan rekomendasi organisasi medis utama di Amerika Serikat, yang sebelumnya mendukung perawatan penegasan gender sebagai bagian dari penanganan kesehatan anak transgender. Kelompok advokasi dan organisasi kesehatan mental menentang keras langkah pemerintah. Mereka menyatakan pembatasan akses perawatan dapat memperburuk resiko depresi dan bunuh diri pada remaja transgender. Organisasi nirlaba The Trevor Project menilai kebijakan ini mengancam keselamatan jiwa anak-anak transgender dan non-biner. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Wali Kota Bogor dan Wakil Bupati Bogor pada Minggu siang mengecek 5 hektar lebih lahan proyek percontohan sampah jadi energi listrik di tempat pembuangan sampah Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Munculnya tumpukan sampah yang terus menggunung di tempat pembuangan sampah Galuga yang dibuang pemerintah Kabupaten Bogor hingga Kota Bogor, Jawa Barat yang semakin kritis hingga dinyatakan darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup bersama Wakil Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor percepat proses pembebasan lahan warga untuk dijadikan lahan percontohan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Kabupaten Bogor. Lahan krusial yang kini dinyatakan overkapasitas pembuangan sampah di 2 wilayah kota hujan Bogor ini membuat pemerintah pusat secepatnya akan membuat TPA Galuga jadi tempat pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Penanganan sampah melalui waste energy atau pengelolaan sampah energi listrik. Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, mungkin segeranya dilakukan kajian-kajian detail. Proses pengadaan PBJ-nya telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan. Info kepada kami ada sekian unit yang masuk di klarifikasi untuk pada tahap berikutnya. Jadi kita melihat
kesiapan lokasi ini, dari lokasinya, kemudian kedekatan dengan sungai, akses jalannya, yang kemudian menjadi penilaian kita semua. Karena kita tentu sama-sama tidak berharap pada saat proyeknya sudah final ternyata tidak bisa dieksekusi. Pada kasus ini beberapa tempat seperti itu. Jadi karena tidak melakukan kajian lingkungan sosialnya, maka kegiatan ini tidak bisa dioperasionalkan. Saya berharap banyak peningkatan penanganan sampah kepada Kota Bogor. Kami terima kasih telah ada peningkatan yang signifikan dari penanganan sampah di kotanya. Nilainya relatif bagus. Untuk Kabupaten Bogor, kami mohon izin kepada Pak Wagub dan Pak Bupati, Pak Rudi, untuk meningkatkan kembali kapasitas seluruh komponen kekuatannya di dalam rangka penanganan sampah, karena nilainya masih tidak terlalu tinggi. Jadi kita ingin dengan dukungan Pak Wakil Bupati, maka sampah ini bisa selesai. Sampah Kota Bogor dan Bogor ini menjadi sangat krusial karena berada di hulu dari daerah aliran sungai, baik itu Cisadane, Pasanggerahan maupun Ciliwung, yang ketiga-tiganya berhilir ke kota besar, baik itu Tangerang, Depok maupun yang paling gede Jakarta. Kesembronoan kita di dalam mengelola hulu sungai akan berakibat fatal untuk teman-teman di daerah hilirnya. Lalu tim PSEL atau Waste to Energy-nya Danantara sebagai pelaksana ya proyek sudah melaksanakan semacam verifikasi ke Kota Bogor. Mereka melihat data-data terutama keabsahan dari administrasi pertanahan terutama ya, sertifikat tanah, kemudian juga izin-izin, kemudian juga data-data, termasuk juga dari hasil visibility study yang pernah dilakukan terkait dengan penanganan sampah di Galuga. Jadi dari hasil semacam verifikasi yang dilakukan oleh tim PSEL-nya Danantara, kelihatannya memang sinyalnya itu adalah percepatan koordinasi terutama dengan pemilik lahan juga dari kabupaten. Dan proyek strategi nasional, dan kebetulan juga kabupaten dengan Kota Bogor, ini ada Pak Wali Kota, sudah cukup baik gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden. Ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan juga ada. Program pencontohan di wilayah darurat sampah akan dibangun secepatnya karena wilayah Bogor merupakan wilayah penyangga sampah ibu kota yang kini mengalami krisis. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat gelar sungkeman serta cuci kaki orang tua di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu ke-97 tahun. Ritual cuci kaki ibu kali ini digelar agar para warga binaan bisa tetap menghormati orang tuanya. Tak hanya sungkeman, kepala lapas pun membagikan setangkai bunga kepada puluhan pegawai lapas wanita hingga para orang tua warga binaan beserta paket sembako di momen Hari Ibu tahun ini. Sedikitnya 30 warga binaan kelas 2A khusus Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat Senin siang gelar sungkeman serta cuci kaki para orang tua binaan di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu yang ke-97 tahun ini. Usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu di lapangan Lapas Gunung Sindur kelas 2A khusus tersebut, dengan menghadirkan para orang tua warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A khusus Gunung Sindur Bogor ini sengaja menghadirkan puluhan orang tua napi untuk membasuh hingga mencuci kedua kaki sang ibu di momen Hari Ibu tahun ini. Tetesan air mata pun pecah saat pria bertato bersimpuh di hadapan kaki orang tuanya saat mereka diberikan kesempatan untuk mengabdi terhadap orang tuanya. Kedua kaki yang dimasukkan ke dalam baskom berisi bunga dan air kini jadi saksi bagi puluhan warga binaan untuk tetap mengabdi terhadap orang tua di balik jeruji besinya. Mohon izin, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami petugas wanita dari Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur mendapat apresiasi terutama dari Bapak Lapas beserta jajaran, mendapat bunga mawar sebagai tanda kasih, tanda perhatian dari jajaran pimpinan kepada kami, kemudian mendapat sedikit bingkisan untuk merayakan
Hari Ibu, kemudian memaknai Hari Ibu sendiri, kami merasa bahwa perempuan yang bekerja, baik perempuan yang tidak bekerja, semuanya adalah sama, adalah setara, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi ibu yang terus berjuang sesuai dengan tujuan kehidupan, sesuai dengan herbi. Kami sebagai ibu, alhamdulillah hari ini terenyuh hatinya. Kami seorang ibu dan anak setiap hari, tapi hari ini sungguh memberikan kesan luar biasa bagi kami. Apapun kondisi kalian, baik buruknya kalian, jahat atau sekejam apapun dipandang orang, kalian tetap adalah putra yang disayangi. Apapun keadaan kalian, ibu kalian tetap paling terdepan, membela, menjadi benteng di dalam sujud kami, lima waktu, di dalam doa yang bukan muslim. Nama kalian akhir dari segalanya. Tembok dan janji panjang kadang mengubah kita menjadi manusia yang tangguh. Ingatlah bahwa menjadi pedang yang kuat itu diasah. Jadi kegiatan hari ini selain untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, juga sebagai pengingat kepada kita semua bahwa meskipun kita itu manusia yang mungkin sedang menjalani pidana di lapas khusus, tentunya harus selalu mengingat kehadiran dari seorang ibu. Jadi harus mengingat pengorbanan ibu yang tentunya selama ini membesarkan kita. Jadi dengan momen ini kami buat kegiatan berupa bakti seorang anak terhadap ibu untuk memanggil kaki. Ritual sakral akan orang tua di momen Hari Ibu kali ini membuat seluruh pengunjung tersipu melihat para anaknya yang kini masih menjalani masa tahanan tetap mengingat orang tua. Dan momen kali ini pun dijadikan agenda tahunan agar warga binaan bisa tetap merasakan yang sama akan pelukan sang orang tua meski terhalang tembok yang kokoh dan kuat. Pihak lapas pun memberikan hak yang sama bagi warga binaannya yang tengah berulang tahun di Hari Ibu tahun ini untuk merayakan ulang tahunnya. Lantunan doa serta puisi dan lagu sang artis Zul pun membuat suasana di lokasi semakin terharu. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jadi sarang prostitusi warung Rembang-Rembang dibakar oleh warga. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Badung, Bali beberapa waktu yang lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi dan ganja, sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar.
Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 2 warung remang-remang di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten dirusak dan dibakar oleh warga. Aksi ini dipicu keresahan warga karena warung tersebut disinyalir dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Sejumlah warga yang geram merusak 2 warung remang-remang yang berada di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 21 Desember 2025. Selain melakukan perusakan, warga yang emosi ini juga membakar salah satu warung yang terbuat dari bambu dan kayu hingga ludes tidak tersisa. Aksi ini terhenti setelah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mauk dan Satpol PP Kecamatan Mauk datang ke lokasi kejadian untuk menenangkan warga. Senin 22 Desember 2025 sore, Camat Mauk Angga Yulianto mengatakan aksi perusakan dan pembakaran warung remang-remang ini dipicu keresahan warga lantaran dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Pihak Kecamatan Mauk mengklaim sebelumnya sudah memberikan teguran kepada pemilik warung berinisial AW untuk menghentikan bisnis prostitusi karena meresahkan. Namun teguran tersebut tidak direspon sehingga akhirnya warga mengambil keputusan untuk melakukan perusakan dan pembakaran warung remang-remang tersebut. Laporan ke desa terkait keresahan warga terhadap beberapa warung yang indikasinya memang boleh dibilang warung remang-remang. Nah, kemudian kemarin kami mendapatkan informasi bahwasanya akan ada penggerudukan secara sepihak oleh warga setempat, tapi alhamdulillah itu bisa dinetralisir oleh para pihak termasuk Polsek Mauk dan juga aparatur desa dengan Trantip Kecamatan. Tapi baru kami dapat info tadi pagi bahwasanya kemarin ada sedikit kejadian terkait penggerudukan warung tersebut yang secara informasi bahwa warung tersebut dipunya oleh Bapak AW secara inisial, dan makanya hari ini pemerintah desa dengan perwakilan dari kecamatan kemudian Babinsa Binamas dengan kepala desa sedang memediasi bahwasanya terkait beberapa keresahan warga bisa ditampung dan juga menjadi solusi ke depannya terkait penataan kawasan atau wilayah yang ada di wilayah Desa Tanjung Anom. Pihak Kecamatan Mauk dan Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawasan terhadap warung remang-remang yang menyediakan jasa prostitusi di daerah tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kedua pencuri sepeda motor terekam oleh kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos kemudian membawanya untuk pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau Sudah berapa kali kehilangan juga? kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakram yang dikasih gembok. Motor apa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 2 lansia perempuan kakak beradik bondeng dan Pia meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik dari kabel yang juga terputus pada Senin 22 Desember 2025.
Peristiwa tragis terjadi di Dusun Benrange, Desa Padelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dua lansia perempuan kakak beradik Bondeng 70 tahun dan Pia 68 tahun meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik dari kabel jaringan milik PLN yang terputus pada Senin pagi 22 Desember 2025. Kejadian bermula saat Bondeng melihat sebuah kabel listrik tergeletak melintang di jalan. Tanpa mengetahui bahwa kabel tersebut masih dialiri arus listrik, korban berupaya memindahkannya. Namun naas, Bondeng langsung tersengat listrik dan terjatuh. Melihat kondisi kakaknya, Pia yang bermaksud memberikan pertolongan justru ikut tersengat. Kedua korban akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolsek Matirobulu Polres Pinrang, AKP Irwan Kurniawan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan nyawa kedua korban tidak dapat diselamatkan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal serta mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Menghimbau masyarakat agar tidak mendekati kabel listrik yang terputus dan segera melaporkannya kepada pihak PLN terdekat demi menghindari resiko fatal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan anggota geng motor yang juga melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial, sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE, kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, dan juga ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil ini diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV aksi perampasan ponsel milik pedagang grosir Jalan Danai Medan, Sumatera Utara oleh pelanggannya sendiri pada 18 Desember 2025 lalu. Korban belum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena masih berusaha untuk mencari pelaku. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Satu pelaku masuk ke dalam warung dengan berpura-pura membeli rokok dan jajanan ringan, sedang rekannya menunggu di luar warung di atas sepeda motornya sambil memantau situasi. Melihat suasana sepi, pelaku dengan cepat merampas ponsel pemilik warung dan kabur dengan sepeda motor. Pemilik warung Bulkaini Senin siang mengatakan, pelaku datang ke warung untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, pelaku sempat keluar dan kembali lagi masuk ke dalam warung untuk membeli makanan ringan.
Saat itulah pelaku merampas ponselnya yang saat itu di tangannya. Korban sempat mengejar pelaku yang telah kabur bersama rekannya yang menunggu di depan warung dengan mengendarai sepeda motor. Dia beli rokok 2 batang. Awalnya dikasih uang 2.000, bilang berapa nih? Turunnya 5.000 2 batang. Dia ambil uang 5.000 dikasih ke aku. Awalnya dia ngambil rokok, uang 2.000 yang kembalikan udah diambil balik. Nah, itu dia ke sana, mungkin kode lah kawannya suruh hidupin kereta, mungkin ada kesempatan. Balik dia beli aja uang 2.000 tadi, tahu pasti aku masukin sendiri. Aku emang posisi main game, jadi lagi masukin jajan itu, dirampasnya lah HP itu. Hingga kini korban belum membuat laporan ke polisi dan masih berusaha memburu kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas usai terserempet truk trailer saat melintas di Jalan Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pria tergeletak tak bernyawa usai mengalami kecelakaan di Jalan Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah anggota dari unit Laka 1 Lantas Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa bermula saat korban atas nama Santo, warga Kampung Kajang Paku Haji Tangerang melintas ke arah Kapuk Muara menuju Kamal. Melihat kondisi jalan ramai, membuat pria berusia 33 tahun itu yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi B6173JHA hendak menyalip truk trailer yang berada di depannya. Namun naas sepeda motornya terserempet hingga ia terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Jadi itu kejadian cepat ya. Tiba-tiba ada kecelakaan, korban tiba-tiba jatuh. Darahnya isinya pada keluar. Di lukanya di bagian apa? Di wajah. Keserempet kontainer. Serempet kontainer. Berarti kontainernya kabur. Di kronologisnya tiba-tiba mungkin tersongir roda dari bagian mobil ya. Kalau saya lihat dari belakang, dari jauh. Oh gitu. Tiba-tiba menyukur sebuah gerobak yang ada di sini. Gerobak orang dagang ya. Itu aja yang saya ketahui. Selanjutnya ya udah langsung Terus yang lain. Korban itu bisa meninggal karena apa, Pak? Meninggalnya karena terlindas roda. Roda dari sebuah mobil besar. Kontainer, Pak? Betul. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Tangerang. Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka 1 Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam penembakan massal di sebuah tempat hiburan malam di Afrika Selatan. Insiden terjadi pada Minggu dini hari di kawasan Bakersdal, sekitar 46 km di barat Johannesburg. Ini menjadi penembakan massal kedua dalam 3 pekan terakhir di negara tersebut. Polisi menyebut sekitar 12 pelaku tak dikenal datang menggunakan minibus putih dan sedan perak. Mereka membuka tembakan ke arah pengunjung pub Quanok Solo Tavern di kawasan Tambo Bakersdal. Para pelaku juga menembak secara acak saat melarikan diri dari lokasi. Aparat keamanan menyatakan sebagian korban ditembak di jalanan saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang sopir transportasi online dilaporkan tewas setelah terkena tembakan saat baru menurunkan penumpang. Kepala Kepolisian Provinsi Gauteng sementara Majen Fred Kekana mengatakan, para pelaku menggunakan senapan AK-47 dan sejumlah pistol 9 mm. Sebagian dari mereka diketahui mengenakan balaklava. Hingga saat ini motif penembakan belum diketahui. Polisi melakukan perburuan terhadap para pelaku dengan melibatkan unit kejahatan berat dan tim pelacak khusus. Kawasan Bakersdal dikenal sebagai wilayah rawan kejahatan. Daerah ini dikepung lubang tambang ilegal yang memicu kekerasan geng dan peredaran senjata api gelap. Afrika Selatan mencatat hampir 26.000 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024. Senjata api menjadi penyebab utama kematian, meski negara ini memiliki aturan ketat terkait kepemilikan senjata. Tim redaksi Info TV melaporkan. Informasi mancanegara lainnya, pemirsa, pria yang juga diduga menjadi pelaku penembakan massal di Universitas Brown yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 lainnya ditemukan tewas di negara bagian New Hampshire. Otoritas menyebut korban meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan oleh sendiri. Kepolisian Providence mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Claudio Naves Valente, 48 tahun, warga negara Portugal dan mantan mahasiswa Universitas Brown. Jenazahnya ditemukan Kamis malam di sebuah fasilitas penyimpanan di New Hampshire, tempat ia menyewa unit. Kepala Kepolisian Providence Oscar Perez menyatakan Valente meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Sejauh penyelidikan saat ini, pihak berwenang meyakini pelaku bertindak seorang diri. Penyidik juga menduga Valente terkait dengan penembakan terpisah di Brooklyn, Massachusetts,
yang menewaskan seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Meski demikian, otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi keterkaitan kedua kasus tersebut. Presiden Universitas Brown, Christina Paxson, menyebut Valente pernah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika pada tahun 2000. Namun hanya selama 1 semester, ia menegaskan Valente tidak memiliki afiliasi apapun dengan universitas saat ini. Penembakan di Universitas Brown menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Penyelidikan semakin mengerucut ketika otoritas menelusuri kemungkinan kaitan dengan penembakan di dekat Boston 2 hari kemudian. Jaksa Agung Rhode Island, Peter Noronha, mengatakan terobosan kasus terjadi setelah seorang individu lain melaporkan dan memberikan informasi penting kepada penyidik. Informasi tersebut mengarahkan polisi pada identitas dan kendaraan pelaku. Noronha menyebut pelaku sempat menutupi identitas kendaraannya dengan menempel plat nomor Maine di atas plat Florida. Alamat terakhir Valente diketahui berada di Miami. Hingga kini, motif penembakan masih menjadi teka-teki. Pihak berwenang menyatakan belum mengetahui alasan pemilihan lokasi, waktu, dan target serangan. Penyidik juga mengakui keterbatasan rekaman CCTV. Meski kampus Brown memiliki lebih dari 1.000 kamera, insiden terjadi di bagian gedung teknik yang lebih lama dan minim pengawasan visual. Pakar keamanan dan mantan agen FBI menyatakan, dalam kasus penembakan massal, pelaku seringkali meninggal dunia akibat bunuh diri atau ditembak petugas. Jika pelaku melarikan diri, proses pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah 12 tahun tenggelam di Kali BKT Jakarta Timur pada Senin 22 Desember 2025. Diduga bocah tenggelam saat mencari ikan menggunakan perahu berbahan styrofoam bersama dengan teman-temannya. Petugas tim SAR ini melakukan pencarian seorang bocah 12 tahun yang tenggelam di Kali BKT Jakarta Timur pada Senin 22 Desember 2025 sore. Petugas menyusuri aliran kali mulai dari titik bocah tenggelam hingga beberapa meter radius ke depan. Bocah malang ini diduga tenggelam saat tengah mencari ikan bersama teman-temannya menggunakan perahu yang terbuat dari styrofoam. Saksi mata mengatakan korban bersama 3 orang temannya tercebur ke dalam kali karena styrofoam tak kuat menahan beban mereka. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya pun tenggelam. Ada anak-anak pada teriak minta tolong, kira saya tolong kenapa, tentunya teman saya tenggelam katanya gitu. Udah kan saya juga nolongnya juga susah ya kan, tenggelam di mana sini katanya. Gitu doang. Terus ada ini pasukan biru sama security. Ya. Nah, ini yang berenang berapa orang? Saya ingat tadi di situ ada 2 orang dia, cuma nggak tahu lagi pada mencar. Terus yang tenggelam ini? Nah, ini masih di dalam pencarian belum ketemu. Ada sekitar 1,5 jam lah Pak. Hingga saat ini petugas tim SAR Jakarta Timur terus berupaya melakukan pencarian agar bocah bisa segera ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.